Kasih catatan untuk para ibu-ibu mungkin ya, ini karena kita fokusnya adalah ke wanita hari ini, dan juga Anda yang ingin melirik menjadi seorang trader, apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan selain karena ada support, kemudian ada kalau dana sih sekarang kayak nggak perlu uang besar juga udah bisa begitu ya untuk trading. Apa aja sih mungkin bisa ditulis nih 1, 2, 3-nya? Yang pertama, itu harus punya pegangan ilmu. Oke. Ya. Ilmu buat saya yang praktik, saya analisa teknikal gitu. Jadi di situ dengan mudah ya kita belajar baca grafik, kapan waktunya buy atau sell. Terus yang kedua, kita punya semangat. Oke, semangat. Ya, kenapa? Karena namanya belajar. Orang belajar jalan aja jatuh bangun. Belajar trading pasti ada salahnya, pasti ada. Nah, ketika kita salah, yang bikin kita bangun untuk mencoba lagi itu semangat gitu. Jadi saya kalau ngomong di buku atau dimanapun saya bilang salam semangat selalu. Kenapa? Karena buat saya modal paling besar adalah semangat. Kalau nggak punya semangat, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Seperti itu. Dan yang 3, sabar. Oke, waduh ini nih yang poin paling penting ya kayaknya. Iya, sabar. Nah, sabar itu perlu sabar dan bersyukur itu adalah mental. Jadi dalam trading yang paling penting itu sebenarnya musuhnya adalah diri sendiri gitu. Karena sebelum trading saya pikir saya bukan orang yang greedy. Tapi setelah trading ternyata saya bisa greedy. Ketika udah profit kayaknya masih bisa nih tahan. Sampai akhirnya yang profit bisa jadi minus. Nah, itu di situ saya mengenal diri saya, ternyata saya bisa greedy gitu. Jadi trading itu tentang pengendalian diri gitu. Dan sabar ketika ya orang-orang udah pada naik bersorak-sorak gembira mendapatkan profit, kita sabar, posisi kita sahamnya masih belum naik. Nah, itu sabar, bersyukur dengan berapapun yang profit yang didapatkan, bersyukur. Ini kita bicara soal profit nih, ada nggak sih target atau karena kan kita nggak bisa nebak market kan arahnya ya berjalan dengan sendirinya begitu ya, kadang kita nggak tahu hari ini hijau, besok merah, besok hijau lagi atau merah-merah lagi pun kita nggak tahu. Tetapi dari diri pribadi seorang trader ada nggak sih patokan atau target misalnya hariannya yang penting sudah untung sekian ya sudah realisasi begitu, atau harusnya seperti apa sih yang ditanamkan dalam mengelola profit ini? Kalau setelah sekian lama gitu saya belajar bersyukur berapapun gitu. Jadi tentunya ada yang namanya trading plan. Obat anti galau di dalam trading itu ada yang namanya trading plan. Jadi ketika kita sebelum membeli kita udah bikin rencana saya nanti. Boleh nih ditulis nih, trading plan ya, boleh ditulis nih Malinda. Obat anti galau untuk para trader adalah trading plan. Ya, jadi harus punya ini plan. Jadi kayak saya tadi dari rumah mau ke CNBC. Saya berangkat dari rumah tujuannya CNBC. Beli di rumah, jual di CNBC. Nah, begitu juga trading. Jadi kalau misalnya kita mau beli di 100, mau jual di 150. Ya udah, saya tahu saya akan berhenti di 150. Kalau misalnya nanti sahamnya naik loh sampai 200. Biasanya nih tahu gitu Nanti aja. tadi nggak jual. Padahal udah untung. Nah, itu ilmu sabarnya di situ. Nah, apalagi kalau misalnya nanti udah beli di 100, turun ke 90. Terus gimana nih? Nah, trading plan itu punya 3. Ada 3 poin. Jadi yang pertama adalah trading plan. Ya, buy. Terus take profitnya di mana? Jual dan stop loss. Nah, buy di harga yang dibentuk hari itu kah begitu atau harus seperti apa? Biasanya sebelum market buka malam atau pagi saya sudah lihat, saya sudah pantau mana yang mau dibeli gitu. Saya udah bikin catatan. Masuk ke trading plan ini gitu ya. Beli ini di sini gitu. Terus take profit saya sudah lihat chartnya. Oh, saya mau jual di sini gitu. Saya tidak trader harian, jadi saya menunggu sampai ke situ gitu harganya. Jadi bukan kalau misalnya beli pagi sore harganya udah nyampe ya udah saya jual. Selesai. Gitu. Jadi bukan waktu tapi harga.